acara selanjutnya yaitu kami membuka sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan, tapi sebelumnya kami informasikan kepada para jemaah sekalian untuk bisa menggerakkan dan bisa dihimbau untuk diisi kotak coklat yang ada di sisi kiri hadirin sekalian. Karena segala kebutuhan operasional Majelis 2 ini sepenuhnya merupakan infak daripada jamaah sekalian. Terima kasih. Baik, kita langsung saja membuka tanya jawab. Mungkin kali ini ada jamaah yang ingin bertanya langsung, bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, Anda tadi mengatakan bahwa umat Kristen yang menang dalam perang salib dan umat Islam itu kalah. Sedangkan yang saya pelajari di pesantren itu justru umat Islam yang menang dan umat Kristen yang kalah. Sehingga umat Kristen itu menggagas Ghazul Fikr untuk mengalahkan umat Islam. Karena mereka sadar bahwa umat Islam ini tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Nah, pertanyaannya, jika memang umat Kristen yang menang dalam perang salib dan umat Islam itu kalah, mohon penjelasan bagaimana kronologisnya. Terima kasih. Ya, oke, tes ya. Saya setuju aja sih kalau misalnya mau dikatakan akhir perang salib itu umat Islam yang menang. Saya setuju. Ya, sama seperti perang Uhud. Ulama mengatakan perang Uhud itu Rasulullah tidak kalah, Rasulullah menang. Walaupun ada 70 syuhada, ya, syahid, para sahabat utama Nabi pada saat itu. Itu kesimpulan yang berbeda-beda dari para sejarawan atau dari para ulama melihat hasil peperangan. Tapi yang kita lihat sebetulnya dampaknya, ya. Dampaknya apa? Setelah perang salib, perlahan tapi pasti kekuatan umat Islam melemah. Justru setelah perang salib, katakanlah umat Islam menang pada saat itu, ya. Ya kan? Tahun 1291 itu umat Islam menang, katakan begitu, ya. Saya mengikuti cara berpikirnya dari siapa tadi namanya? Mahfil. Enggak kedengeran, ya. Mohon maaf. Mahfil, Ustaz. Mahfil, ya. Seperti itu. Saya ikutilah cara berpikirnya Mahfil, ya. Bahwa memang umat Islam yang menang. Tapi kenyataannya, ya, dari perang salib itu orang Kristen Eropa belajar banyak untuk mengalahkan umat Islam dalam jangka panjang. Sampai sekarang umat Islam kalah. Ya, mereka belajar bahwa umat Islam tidak bisa dikalahkan oleh senjata, dikalahkan oleh Ghazul Fikri. Apa itu? Perang pemikiran. Maka disebarlah, ya, budaya Eropa, disebarlah pemikiran-pemikiran ideologi, ya. Ideologi sekulerisme, ideologi kapitalisme, liberalisme, feminisme, dan ideologi-ideologi lainnya untuk melemahkan pola pikir umat Islam. Dan itu berhasil. Ya kan? Kita lihat sekarang ini umat Islam banyak yang pemikirannya sekuler. Sekuler itu artinya berpikir dipilah-pilah. Agama itu hanya ada di masjid. Agama itu hanya ada di hari-hari besar. Tapi kalau di kantor nggak ada agama, jangan ngomong agama di kantor. Jangan ngomong agama di jalan-jalan. Ya. Banyak orang Islam yang sekuler, memisahkan kehidupan agama dari kehidupan masyarakat. Ya. Seperti itu. Jadi dampaknya kita lihat. Kenyataannya memang setelah perang salib, Eropa perlahan-lahan bangkit, dan umat Islam perlahan-lahan mundur. Itu kan kenyataannya begitu, ya. Sampai sekarang, ya, kita kalah, ya. Kalah dibandingkan dengan Eropa, kalah dibandingkan dengan Amerika. Ya, baik dari sisi keilmuan, teknologi maupun militer. Palestina
Kenapa nggak ada yang bantu? Umat Islam kenapa nggak ada yang bantu Palestina? Karena kalah telak dari sisi militer. Kalau umat Islam kuat, udah dibantu dari kemarin-kemarin tuh Palestina. Ya kan? Umat Islam kalah ya berkali-kali berperang melawan Israel. Ya. Perang 6 hari kalah, ya. Seperti itu. Perang apa lagi tuh? Yang satu lagi tuh, ya. Kalah terus. Sehingga umat Islam, terutama pemimpin-pemimpin Arab itu kapok menghadapi Israel. Karena Israel dibantu Amerika, pas senjatanya lebih canggih dibandingkan dengan umat Islam. Nah itu contoh aja ya. Kira-kira itu ya. Next, yang berikutnya. Oh ini ada pertanyaan dari belakang, Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Iva. Terima kasih kepada Ustadz dan tim yang sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Jadi begini Ustadz, tadi saya tertarik dengan pembahasan soal cita-cita, di mana Ustadz sudah bercerita bagaimana para tokoh Islam memiliki cita-cita yang begitu besarnya, begitu juga Rasulullah dengan cita-cita untuk menaklukkan Jazirah Arab. Dan pertanyaan saya adalah, karena memang di culture kita itu sejak kecil kalau ditanya cita-citanya apa, pasti dijawabnya adalah profesi, seperti itu. Cita-citanya apa? Besok jadinya dokter, besok jadinya guru, seperti itu. Jadi kemudian kita sebagai orang tua mendidik anak itu seolah-olah cita-cita hanya sebatas profesi. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menata roadmap cita-cita anak kita ke depan, agar ke depannya ini seperti doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waril muttaqina imama. Jadi nggak cuma enak dilihat mata, tapi juga menjadi pemimpin orang bertakwa. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Ifah atas pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, ya, teman-teman, adik-adikku sekalian, cita-cita seorang muslim itu yang tertinggi apa sih? Halo? Cita-cita tertinggi seorang muslim itu harus diajarkan kepada anak-anak kita, itu adalah masuk surga. Masuk surga, itu cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga. Yang kedua, cita-cita tertinggi kita adalah mati syahid. Al-mautu fisabilillah asma amanina. Mati syahid. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini banyak mendapatkan kesempatan untuk mati syahid. Mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, surga tertinggi tanpa hisab. Ya, kalau laki-laki dapat 72 bidadari. Ya, seperti itu. Nah, jadi tanamkan kepada diri anak-anak kita, cita-cita kamu adalah masuk surga, cita-cita kamu adalah mati syahid. Kemudian yang ketiga, cita-cita kamu adalah menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan masyarakat. Dalilnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang penting bermanfaat. Profesinya apa? Boleh apa saja. Yang penting bermanfaat. Mau jadi dokter silakan, mau jadi pilot silakan, mau jadi apa? Ulama silakan, ya. Hafiz Quran silakan. Apapun cita-cita itu baik, semuanya baik selama memberikan manfaat. Makanya Bu, jangan memaksa anak kita untuk jadi dokter. Mentang-mentang kita gagal jadi dokter. Jangan memaksa anak kita untuk menjadi hafiz Quran 30 juz. Mentang-mentang kita gagal ngapal Quran. Ya, nggak semua anak kita punya bakat untuk menjadi penghafal Quran. Saya sampaikan tuh di mana-mana.
Ya, karena di pesantren-pesantren itu mulai muncul anak-anak yang stres, ya, karena disuruh orang tuanya untuk bisa menjadi hafiz Quran, stres dia, ya. Tapi bukan berarti kita mengendorkan semangat kita untuk menghafal Quran, ya, bukan itu maksud saya, ya. Tapi biarkanlah anak kita tumbuh kembang sesuai dengan apa? Potensinya, passionnya, ya, passionnya apa itu passion? Bakatnya, talentanya, silakan, ya. Yang penting dia bermanfaat. Gak penting anak kita tuh kaya atau miskin, gak penting. Setuju nggak? Setuju aja lah, biar cepat ya. Gak penting. Yang penting anak kita tuh bahagia. Nah, yang keempat ya, tadi berapa tuh? Cita-cita pertama masuk surga, cita-cita kedua mati syahid, cita-cita ketiga berguna, cita-cita keempat happy, ya, bahagia. Anak kita tuh yang penting bahagia, ya, bahagia tanpa meninggalkan syariat. Jangan mentang-mentang bahagia akhirnya anak kita dibiarkan nikah dengan orang Kristen misalnya atau beda agama. Ya, saya soalnya udah cinta sama Johannes, saya bahagianya cuma sama dia, kata anak kita. Akhirnya kita biarkan dia nikah sama Johannes yang agamanya Kristen. Tentu tidak, ya. Bahagianya selama menjalankan syariat. 4, Bu, cita-cita yang harus kita tanam kepada anak kita. 1, apa tadi? Masuk surga. 2, mati syahid. 3, berguna bagi masyarakat banyak. 4, happy, bahagia. Kaya miskin itu urusan Allah, ya. Yang penting 4-4-nya tercapai, kita sudah berhasil, ya, mendidik anak kita menjadi orang yang disebut dengan orang yang soleh, anak yang soleh atau soleha. Baik, itu kira-kira. Mungkin pertanyaan terakhir ya, silakan. Ini ada Ustadz pertanyaan terakhir dari via WA. Pertanyaannya, Ustadz mau bertanya, kapan umat Islam akan menjadi penguasa kembali? Kapan umat Islam menjadi penguasa kembali? Apakah tahun 2024? 14 Juli? Ya, kalaupun nanti yang menang adalah orang yang di tanggal 14 Juli ini misalnya ya, yang menang itu adalah orang yang dekat dengan Islam, membela Islam, itu baru permulaan. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia tuh udah banyak yang harus diperbaiki. Ya, PR kita terlalu banyak, sehingga kita nggak bisa langsung bangkit, apalagi jadi penguasa. Cina itu menjadi penguasa dunia itu berpuluh-puluh tahun, hampir 40 tahun mereka berjuang memperbaiki karakter orang Cina. Ya, seperti itu. Begitu juga Jepang. Jepang itu habis dibombardir ketika perang dunia 1, perang dunia 2 ya, Hiroshima dan Nagasaki. Terpuruk mereka. Betul-betul habis. Tapi Jepang bisa bangkit dalam tempo 40 tahun dan akhirnya menjadi negara maju. Sekarang Jepang itu ekonominya nomor 3 di dunia. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu masih Amerika. Karena penguasa dunia masih Amerika. Yang kedua adalah Cina. Cina mengalahkan Jerman, ya. Yang ketiga Jepang. Jerman turun ke-4. Ya. Yang kelima India. India mulai maju. Indonesia urutan berapa? 16. Mending, masih mending ya. Udah maju tuh banyak. 16. Diharapkan nih Indonesia masuk ke dalam urutan kelima nih. Pada waktu ulang tahun kemerdekaan yang 100. Indonesia emas itu yang disebut oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat ya kan, Indonesia emas itu diharapkan Indonesia itu kekuatan ekonominya menjadi nomor 5 di dunia. Yang mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Jadi intinya adalah bahwa kalau umat Islam ingin kembali jaya, perjuangan kita masih panjang. Kita harus menciptakan budaya baru. Budaya baru. Budaya apa tadi? 5 tadi. 1, ya, budaya suka menuntut ilmu. Kita minta anak-anak kita, suami kita, istri kita, hobi ngaji. Pengajian di mana-mana ikuti. Jangan belajar Islam otodidak, jangan. Nanti muncul orang-orang yang suka sesat dan menyesatkan. Kenapa ada ustadz yang suka menyesatkan? Saya nggak usah sebut namanya ya.
Kalian bisa tahu lah ya. Kenapa? Karena mereka belajar Islam itu otodidak, nggak bersanad, nggak punya guru. Ya, maka belajar Islam itu harus punya guru, harus bersanad, harus rutin, sistematis, dan integral, syamil wa mutakamil. Nah itu kita harus seperti itu, belajar Islam. Ya. Kemudian yang bukan hanya belajar Islam ya, tapi belajar ilmu pengetahuan yang lainnya juga, sesuai dengan tadi itu profesi kita masing-masing. Yang kedua adalah diulang lagi nih supaya Bapak dan Ibu ingat terus. Mereka suka menuntut ilmu, mereka suka memaksa diri, mereka suka menyepi dan menangis, mereka tidak suka membuang-buang waktu, dan yang kelima, mereka tidak takut mati dan tidak cinta dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan karakter semacam itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.